Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, marilah sebelum kita memulai acara kajian pada sore hari ini, mari kita buka acara kajian pada sore hari ini dengan membaca ta'awudz dan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara kajian pada sore hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada kajian sore hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri. Selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC MHI. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Selanjutnya saya akan membacakan informasi bagi peserta yang mengikuti kajian pada hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan format nama asal _ nama lengkap dengan contoh Kota Mobagu Sulut _ Kamila Moko Ginta. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mic atau mode diam saat acara berlangsung. Yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian berbicara setelah dipersilahkan. Yang keempat, bagi peserta yang ingin menyalurkan infak melalui Masjid Al-Khuriyah bisa dengan cara mengunduh foto QR code yang ada di dalam kolom chat dan akan ditampilkan pada akhir acara. Terakhir, mohon dapat mengisi daftar hadir pada link ipb.link/hadir KKBM di chat box. Baik, saya akan memperkenalkan yang mengisi kajian pada sore hari ini yaitu Ustadz Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC MHI. Beliau pernah menjabat Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor. Beliau juga pernah menjabat Ketua Badan Wakaf Dewan Dakwah Indonesia. Nah, untuk saat ini beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran wal Hadis Bogor, serta saat ini juga beliau menjadi Wakil Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Baik, tanpa mengurangi panjang waktu, mari kita sambut saja kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC MHI. Saya persilahkan. Ya, infokusnya bisa dibuka. Bisa. Oh ya, nanti ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian DKM Masjid Al-Hurriyah Institut Pertanian Bogor, para mahasiswa, para mahasiswi yang berkesempatan mengikuti kajian ini di seluruh tanah air, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa berkumpul di kampus dan di Masjid Al-Hurriyah untuk bersama-sama salat berjamaah. Tema kita pada sore hari ini tentang salat berjamaah. Amin. Kita ambil dari buku atau kitab Bulughul Maram dalam bab tentang salat berjamaah, ya. Babnya tentang itu. Babu salat jamaah wa hukmiha. Kita terjemahkan atau kita buat dalam tema salat berjamaah, adab, hukum, dan hikmahnya. Sebagai ilustrasi, ya, bagi warga pemukiman baru di suatu lokasi, maka salat berjamaah ini adalah sarana praktis efektif untuk ta'aruf, untuk mengenal satu sama yang lain dari warga, anggota warga yang ada, untuk mensosialisasikan diri, ya, untuk bermasyarakat dalam sebuah komunitas yang terbatas. Bahkan seorang pendatang baru, misalnya di suatu lokasi, di suatu tempat, salat berjamaah juga merupakan sarana paling efektif untuk dia memperkenalkan diri dengan jamaah masjid. Paling kurang jamaah masjid. Apalagi mahasiswa-mahasiswi yang baru masuk. Salat berjamaah di masjid pun merupakan sarana paling efektif untuk saling berta'aruf, ya, memperkenalkan diri. Apalagi kemudian dibangun sebuah komunitas kejamaah yang solid. Karena salat berjamaah ini merupakan salah satu bentuk percontohan dalam kehidupan bermasyarakat. Di situ ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Yang dimaksudkan pemimpin adalah imam salat, dan kemudian yang dipimpin adalah makmum. Dan seluruh tata cara hidup bermasyarakat paling tidak terkandung dalam praktek salat berjamaah ini. Ya. Mulai dari memilih pemimpin, kemudian ketaatan kepada pemimpin, itu semuanya kita bisa temukan dalam salat berjamaah ini. Gitu. Oleh karena itu, ketika mula pertama, misalnya saja kita salat, tentu yang dimaksudkan ini adalah salat di masjid. Saya akan dibuka pertama sekali di dalam surat Al-A'raf, ya. Coba silakan buka fokusnya. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 30, kalau tidak salah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, ya. Waduh. Oh, bukan ini nih, bukan ini. Yang kemarin baru saya kirim itu ini yang lama, ini ini lanjutan dari sifat salat Nabi. Kalau yang baru saya kirim kemarin itu khusus, ya, bisa dilihat, ya, bisa dibuka barangkali di file atau di mana itu. Ya. Wah, bisa. Ya.
Ya, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 30, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Gitu. Di mana itunya? Allah menyuruh kepada kita dan seruan Bani Adam, wahai anak Adam. Khudu zinatakum itu artinya ambillah perhiasan. Khudu itunya ambil, tapi situ artinya pakailah. Zinatakum pakaian. Inda kulli masjid. Ya ini. Di bawahnya. Ya. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Tadi di bawah. Di atas dulu. Jangan dulu dipindahkan. Ya. Itu. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Ya. Ini surat Al-A'raf ayat 31, bukan 30. Ya. Perintah kepada kita ketika datang ke masjid supaya berpakaian yang indah. Ini kan penampilan awal. Katakanlah kalau orang berkenalan, ya bagaimana? Ya, ada pertemuan, ada acara ta'aruf. Ya, masing-masing tentu mempersiapkan diri. Dan dalam rangka salat berjamaah di masjid, Allah perintahkan kepada kita untuk memakai pakaian yang indah pada setiap kita masuk masjid. Karena dalam hadis Rasulullah, riwayat Imam Muslim juga disebutkan sini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia suka kepada yang indah. Nah, keindahan ini tentu tidak saja dalam pengertian pakaian yang baru atau yang indah menurut kita masing-masing. Tapi dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, dia mengatakan perintah Allah ini dalam bentuk usturu auratikum. Ini apa? Tutuplah aurat kamu. Inda salati kulliyat, pada setiap salat, farduha wa nafluha, baik salat fardu maupun salat sunnah. Jadi perintahnya adalah pakailah pakaian yang layak, yang indah, baik dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Apalagi perintah ini ditujukan kalau kita datang untuk salat berjamaah di masjid. Lalu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, perintah ini juga yahtamilu annal muradu bizina, annal muradu bizina una, perhiasan pakaiannya. Zina itu sendiri artinya adalah perhiasan. Kemudian diterjemahkan menjadi pakaian yang indah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tafsir terjemahan Kementerian Agama, itu zinatakum diartikan dengan pakaian yang indah. Artinya tidak hanya pakaiannya indah, tetapi lebih daripada itu, minal libasin nadhifi, pakaian yang bersih, tentu yang suci dari najis. Juga indah dalam pengertian di sini tidak kotor. Dahulu kita sudah jelaskan dalam bab taharah bahwa kotor dengan najis berbeda. Kalau baju kita terkena noda, misalnya saja noda apa saja, bukan najis, itu sah untuk kita gunakan untuk sholat. Tapi dari segi keindahan kan ini kotor, tidak bagus. Nah, Allah menyuruh kepada kita ini untuk memakai pakaian yang indah dalam pengertian tidak bernajis, juga baik, layak untuk kita pakai, dan juga mungkin termasuk dipandang baik atau layak oleh orang lain. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa fi hadzal amri, dalam hal ini perintah untuk sitrul aurah, menutup aurat, wasti'malul tajmil, menggunakan yang baik, yang bagus, yang indah. Ya.
termasuk nadhafatus sitri minal adnasi wal ajnas, yaitu supaya kita terjauh daripada segala kotoran dan najis. Karena tadi Allah suka kepada yang indah, suka kepada yang baik. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kita sudah bahas juga pada bab tentang taharah. Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat, segera bertaubat kepada Allah kalau dia merasa bersalah, berbuat dosa, dan wa yuhibbul mutatahhirin, dia suka mencintai orang-orang yang suci, suci lahiriah dan suci batinnya. Nah, sampai kepada ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, ini di dalam kitab Bulughul Maram. Kita awali hadisnya di sini, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa man akalal basal was sauma wal kirata, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, ataupun al-kiratu bawang daun bawang mentah, fala yaqrabanna masjidana, dia tidak boleh mendekati masjid kami. Maksudnya adalah dia tidak boleh datang sholat dalam keadaan seperti itu. Padahal ini makan bawang merah, bawang putih, ataupun daunnya kan halal. Tapi karena nampaknya kalau orang makan tidak sikat gigi, kemudian datang atau kemana saja, dia berkomunikasi dan orangnya kan itu terganggu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kalau kita datang ke masjid, bukan pakaian saja yang indah, badan kita ataupun juga termasuk sini kaitan dan aroma mulut kita. Makanya dalam wudhu kita diperintahkan untuk menggosok gigi atau berkumur-kumur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak ini memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk menyikati gigi setiap kali mau salat. Nah, sunahnya kan kitanya berkumur-kumur. Nah, hadis ini mengatakan bahwa larangan untuk makan bawang putih atau bawang merah ataupun daun bawang yang kemudian tidak dia membersihkan tidak menggosok gigi atau tidak membersihkan mulutnya, fa innal malaikata, kata Rasulullah, para malaikat saja tata'azza, merasa terganggu, tersakiti, mimma yata'azza minhul banu Adam, sebagaimana juga manusia merasa terganggu oleh adanya aroma yang tidak bagus yang keluar dari mulut seseorang. Jadi sampai sejauh itu kita dalam kaitan adab untuk sholat berjamaah di masjid, dari sisi kebersihan atau keindahan pakaian, ini semuanya merupakan salah satu bentuk perintah agama. Sehingga ketika kita melakukan ini, tentunya kita juga termasuk dalam melaksanakan salah satu perintah agama, dan itu artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penampilan kita secara individu masing-masing, jangan sampai seperti gini. Yang penting kan menutup aurat. Jadi dia pakai baju kaos oblong, kemudian ya, celana juga celana adanya. Nah, nanti ketika ruku misalnya, kemarin kita sudah jelaskan tentang tata cara atau sifat salat Nabi. Rukunya Rasulullah sampai begitu rata sehingga kalau disimpan air di atas punggungnya itu tidak tumpah itu kan. Nah, bagaimana kalau kita pakai baju kaos kemudian saat ruku kan mungkin aurat di belakang kelihatan oleh kita. Coba kita ingat saja itu. Karena ini sering juga kita lihat orang di perjalanan ya, salat berjamaah, dan ini saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat kita dari Jakarta terus mampir di rehat salat asar di
apa tuh di jalan ini Jagorawi, datang orang sudah sholat, ada imam di depan, anak muda pakai baju kaos, kemudian celananya celana jin, untung bukan celana setan tuh, masih celana jin. Ruku itu belakangnya itu karena masuk ke aurat tuh, kelihatan tuh. Nah itu bagaimana tuh? Nah itu karena itu hal-hal semacam ini walaupun kecil tapi hendaknya kita perhatikan untuk kesempurnaan sholat kita. Apalagi kalau sholatnya adalah sholat berjamaah. Ya, teruskan. Berikutnya. Ya. Salah satu yang diperhatikan oleh kita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di sini, renggangnya saf. Ini langsung pada renggang saf ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhallalu saffa. Rasulullah biasanya kalau mau sholat itu, kalau sebelum takbiratul ihram itu dia balik kanan, kemudian dia periksa barisan. Yatakhallalu itu artinya dia periksa saf. Min nahiyatin ila nahiyatin, dari satu sudut ke sudut yang lain. Yamsahu sudurona, kata sahabat, sampai dia mengusap memegang dada kami kalau terlalu maju ke depan, wa manakibana, ataupun bahu-bahu kami kalau tidak rapat. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Janganlah kamu menyelisih satu sama lain. Maksudnya di sini adalah shaf yang tidak rapat, tidak renggang. Shaf yang renggang, shaf yang tidak rapat, shaf yang tidak lurus, itu berakibat kepada apa? Berakibat kepada hati ini menjadi tidak lurus, hati ini menjadi tidak sama. Ya. Ini luar biasa, ini berkaitannya dengan membangun kejamaah dalam masjid, di mana di sana ada imam sebagai pemimpin, tidak ada makmum. Barisannya ini kalau renggang atau tidak lurus saja membuat hati ini jadi tidak lurus. Nah, umat ini kalau sholat berjamaahnya itu rapi, bagus, ya barangkali persatuan ini juga akan terjaga solid dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu kita mengevaluasi sejauh mana sholat berjamaah ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis ini merupakan ancaman dari Rasulullah. Kalau tidak lurus saja, tidak beres saja shaf kita, ini petanda bahwa hati kita tidak beres juga. Kata Rasulullah, la takhtalifu. Jangan kamu menyelisih satu sama lain. Karena itu ketika Rasulullah melihat ada dada yang lebih maju ke depan, dipegang, disuruh untuk diluruskan. Lihat kiri kanan. Begitu juga dengan bahu antara satu sama lain terlalu jauh, renggang, itu pun juga Rasulullah menyuruh mereka untuk merapatkan. Sambil dia ingatkan. Karena misalnya kita masuk salat, betulan di samping kita adalah orang yang kita tidak suka kepadanya. Itu kan hati saja sudah ketahuan. Sehingga mungkin kita tidak akan mau berdiri rapat dengan dia. Itu. Nah, jangan sampai karena kita tidak memperhatikan tata cara salat berjamaah dan sebaiknya, Allah justru bisa membuat hati kita menjadi berlainan atau tidak bersatu antara satu sama lain. Karena di dalam surat Al-Anfal ayat 63, surat 8 ayat 63 itu Allah menyatakan wa'allafa baina qulubikum. Persatuan itu karena persatuan hati, satunya hati. Allah yang menyatukan hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jadi Allah menantang kepada manusia. Kalau kamu mampu untuk menginfakkan, mengeluarkan biaya untuk menyatukan hati manusia, kata Allah, ma anfaqta baina qulubihim. Kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Walakinnallaha
allafa bainahum. Tapi Allah bisa menyatukan hati mereka. Dari mana? Di antaranya adalah ketika kita sholat berjamaah. Kalau sholat kita rapi, lurus, dan lain sebagainya, maka insya Allah akan menyatukan hati kita. Nah, barangkali itu salah satu sebabnya mungkin kadang-kadang orang susah itu bersatu antara satu komunitas muslim dan komunitas lain, karena mungkin saja bisa kita periksa sholat berjamaah di sana sudah rapi belum, sudah lurus belum. Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan bahwa renggangnya saf bisa menimbulkan renggangnya hati. La takhtalifu, fatakhtalifu qulubukum. Ya. Berikut. Nah sekarang berkaitan dengan imam. Salat berjamaah tidak bisa tegak tanpa ada imam. Dan imam itu artinya pemimpin. Imam besar Masjid Istiqlal, artinya dia sebagai pemimpin. Itu. Kalau bahasa Arabnya imam besar itu al-imamul a'zam. Imamul a'zam itu khalifah, bukannya pemimpin salat. Imamul a'zam itu pemimpin kaum muslimin seluruhnya. Paling tidak adalah kita terlatih dalam salat berjamaah, ada imam. Dan imam harus memberikan keteladanan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim juga dalam kitab Bulughul Maram, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai ikutan. Ikutan kan. Idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbiratul ihram, kita harus takbir. Wa idza qara'a fa'ansitu, kalau dia baca, kita diam mendengarkan. Wa idza raka'a farka'u, bila dia rukulah kita. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamida, faqulu, maka ucapkan oleh kamu Rabbana walakal hamd. Jadi yang makmum mengucapkan bukan sami'allahu liman hamida, itu ucapan imam, kata Rasulullah dalam hadis ini. Idza qala sami'allahu liman hamida, kalau imam kita dengar dia mengucapkan sami'allahu liman hamida, faqulu, ucapkan oleh kamu. Ini perintah. Aba-aba ini. Jadi imam sebagai komandan, begitu dia sebut Allahu Akbar, kita dan serta-merta harus ikut itu. Nah, tata tertib atau disiplin sholat berjamaah itu diantaranya sebetulnya sudah diterapkan di militer, di tentara itu. Jadi kalau misalnya dalam perang, ketika komandan mengatakan tiarap semuanya, ada orang yang lambat turun, dia ada kena tembak gitu. Gitu. Artinya tidak disiplin. Di dalam sholat Rasulullah mengatakan idza kabbara fakabir. Apabila dia takbir, takbirlah kamu. Nah, kadang-kadang kita malah sengaja datang terlambat, apalagi karena tahu bahwa imam bacanya terlalu panjang. Ini salat tarawih. Jadi sudah di masjid juga begitu. Baru berdiri, baru mulai takbiratul ihram. Kalau kira-kira imam sudah membaca di akhir surat, mau ruku, baru dia bangun. Itu tidak boleh dalam salat berjamaah. Kita harus disiplin, taat kepada komandan, taat kepada pemimpin. Ya. Maka dalam hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, ij'alu a'immatakum khiyarakum. A'immah itu bentuk jamak dari imam. Ya. Jadikan oleh kamu pemimpin-pemimpin salat kamu, khiyarakum, orang yang baik-baik. Fa'innahum wafdukum. Mereka adalah wakil kamu. Fima bainakum wa baina rabbikum. Sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi sampai kepada misalnya saya dalam kaitan dengan bacaan, nah, bacaan salat. Ya. Salah satu rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Tapi dalam hadis Rasulullah dikatakan kalau kita ikut makmum, maka qiraatul imamu qiraatun lahu. Bacaan imam itu sudah menjamin kita sudah ikut membacanya. Karena kita diperintahkan idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam baca, kita diam. Jadi bacaan imam itu sudah menjadi bacaan kita semuanya. Ya. Karena itu dalam hal memilih
imam pemimpin juga Rasulullah mengatakan harus yang terbaik di antara kamu. Ya. Maka dalam sebuah hadis yang panjang, juga riwayat Imam Muslim, saya tidak masukkan sini, ada di dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah SAW menyatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi khiyarukum, yang terbaik itu adalah apa? Kriterianya apa? Dalam kaitan dengan baca. Ya ummul qaum artinya yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacanya. Nah, itu. Fa in kanu fil qiraati sawa'an. Kalau dalam bacaannya sama, maka fa'alamuhum bis sunnah. Yang paling banyak faham tentang sunnah atau hadis-hadis Rasulullah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an. Kalau misalnya fahamnya terhadap sunnah Rasul, hadis-hadis Rasulullah juga sama, bacaannya juga sama, ya. Fa aqdamuhum hijratan. Itu Rasulullah membuat yang paling dahulu hijrah ke Madinah. Nah, sekarang sudah tidak ada hijrah. Mungkin kalau kita sekarang yang paling dahulu Islamnya, kira-kira itu. Karena kalau itu pun sama, fa in kanu fil hijrati sawan, kalau mereka sama-sama hijrah, fa aqdamuhum sinnan, maka pilihlah yang paling tua usianya. Paling tua usianya diletakkan di bagian akhir. Artinya anak muda kalau bacaannya bagus, itu dia layak menjadi imam dalam salat. Karena kriteria yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Qiraatnya, bacaannya. Gitu. Baru pemahaman terhadap ini kaitan dan fikihnya itu. Nah, ulamanya. Karena itu banyak ulama-ulama yang tawadhu, ya, yang itu kalau dia melihat ada anak muda yang bagus suaranya, dia, ya silakan kamu jadi imam, kami jadi makmum saja. Karena dia merasa kalau jadi imam bacaannya bukannya tidak bagus, tapi dari mungkin suaranya itu, walaupun dia mungkin lebih paham masalah-masalah fikih. Karena memang kriteria yang pertama adalah aqra'uhum. Gitu. Nah, itu tentang imam, ya, sebaik-baiknya imam yang dimasukkan di sini. Kemudian hadis yang ketiga di sini disebutkan terkait dengan salat berjamaah, ya. Salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Jadi ada 3 golongan manusia yang salat mereka itu tidak bisa naik kecuali sedengkal saja di atas kepala mereka. Rajulun amma qauman. Dia sebagai imam, wahum lahu karun, tetapi makmum-makmumnya itu tidak suka kepadanya. Itu. Ya. Hadis yang berkaitan dengan imam di situ saja. Ini kalau dibahas seluruhnya hadis kan jadi panjang itu. Ya. Wambana wa zaujaha alaihi sakhitun, itu kaitan dengan suami istri, ya, yang suaminya tidak ridha dia misalnya pergi kemana-mana, itu, atau wa ikhwanun mutasarimani, atau 2 orang yang bertengkar, yang bermusuh-musuhan. Itu 3 golongan manusia yang salat mereka hanya sampai di sedengkal di atas kepala. Artinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, di surga, di langit yang ke-7 itu. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang menjadi imam, tetapi wahum sini maksudnya adalah kaum itu, orang-orang yang menjadi makmumnya karihuna, makruh itu tidak suka, tidak disukai oleh kaum tersebut. Ini menunjukkan bahwa seorang imam pun juga harus mengoreksi, mengintrospeksi diri sendiri. Layak tidak dalam arti mungkin saja bacaannya bagus, tapi dari ini juga kaitan dengan imam sebagai teladan tidak hanya dalam sholat, diikuti hanya tidak saja dalam sholat, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, dia juga memberikan contoh teladan yang baik. Kalau tidak, bagaimana? Itu. Kalau perilakunya dalam sholat ya bisa diikuti, tapi di luar sholatnya lain lagi, itulah penyebabnya masyarakat atau jamaah itu tidak suka kepadanya. Ya, suaranya enak,
tapi perilakunya kan nggak bagus. Nah itu Rasulullah mengatakan, wah bisa menyebabkan salat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau hanya sampai sejengkal di atas kepalanya. Ya, ini kaitan dengan al-imamu qudwatun linnas. Imam adalah pemimpin teladan. Berikut. Ya. Bagaimana posisi berdiri imam dan makmum? Mauqiful imam wal makmum. Ya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imama wasaddul khalal. Imam itu diwasitkan, diposisikan di tengah. Wasitu akhirnya orang main bola kaki juga ada wasit. Wasit itu artinya penengah. Imam harus diposisikan di tengah. Ya. Jadi jangan sampai barisan itu soft di belakangnya itu misalnya saja imam berada di separuh soft itu harus wasit itu tengahkan imam, posisikan dia di tengah daripada soft. Gitu. Bagaimana kalau misalnya imam makmum hanya berdua, satu jadi imam, satu jadi makmum. Makmumnya nggak bisa di tengah, di mana dia berada di tengah. Kalau dua orang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan makmumnya harus berdiri sejajar dengan imam, tapi berdiri sebelah kanan. Ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwa saya pernah sholat malam bersama Rasulullah. Aku berdiri sebelah kiri Rasulullah. Tapi kepalaku dipegang, kemudian dia putar dari belakang sehingga sampai saya berdiri di samping Rasulullah sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa kalau imam dan makmum hanya dia berdua, maka makmum berdiri di posisi sebelah kanan sejajar dengan imam. Kalau makmumnya ada dua orang, tentu berada di belakang. Ya. Dua orangnya berada di belakang. Ya. Apalagi kalau tiga orang, tentu lebih pas lagi. Imam harus berada di tengah antara keduanya ini. Dan tentu seterusnya kalau lebih banyak lagi safnya. Ya. Prinsipnya adalah imam harus diposisikan di tengah kalau memang safnya makmumnya itu banyak. Tapi kalau dua orang, maka makmumnya berdiri di sebelah kanan imam sejajar. Seterusnya hadis dari Abu Hurairah juga, ya, hadis berikutnya sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufikum ar-rijalu khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baiknya saf bagi laki-laki adalah di bagian depan. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruknya saf laki-laki adalah dia berada di belakang, wanitanya di depan. Sebagaimana lanjutnya, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baiknya saf wanita adalah di bagian belakang, berarti laki-laki di depan, wa syarruha awwaluha. Dan seburuk-buruknya saf wanita adalah dia berada di depan laki-laki. Ini tidak diperbolehkan demikian. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Malik Al-Asy'ari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi bainal arba'i raka'atin fil qiraati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat dia ini kaitan dan menyamakan ya lamanya berdiri membaca dalam 4 rakaat. Yaj'alur raka'atal ula wa hiya atwaluhunna. Rakaat yang pertama itu dia baca ayatnya atau suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Surat Al-Fatihah tentu dibaca biasa itu. Tapi kalau untuk suratnya ini kaitan dengan dan shaf. Wa yaj'alur rijala. Rasulullah menempatkan kaum laki qudamal ghulman. Qudamal ghilman. Jadi maksudnya laki-laki dewasa harus berada di shaf yang depan, kemudian di belakangnya adalah anak-anak.
Jadi anak-anak tidak diposisikan berdiri di depan, lalu laki-laki dewasa di belakang. Tapi sebagaimana hadis ini dinyatakan bahwa Rasulullah menjadikan laki-laki yang dewasa, rijal itu artinya laki-laki dewasa, sedangkan ghilman adalah anak-anak yang belum dewasa di belakang. Wal ghilmanu khalfahum. Jadi anak-anak di belakang laki-laki dewasa, wan nisa'u khalfal ghilman. Wan nisa' khalfal ghilman. Sedangkan wanita ya di belakang anak-anak. Anak kecil. Anak laki di sini. Nah, itu tentang posisi shaf, baik laki-laki ataupun perempuan, dan juga dengan posisi berdiri imam. Teruskan. Ya. Hadis selanjutnya berkaitan dengan larangan mendahului imam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, inni imamukum. Kata Rasulullah, wahai sekalian jamaah, saya ini imam kalian. Fala tasbiquni birruku'i wala sujudi wala bil qiyami wala bil insiraf. Tidak boleh kalian mendahului aku dalam ruku, dalam sujud, ketika berdiri lagi, dan juga termasuk bangun untuk bubar gitu. Al-insiraf artinya bubar salat. Itu Rasulullah sampaikan ini kepada jamaah atau para sahabat-sahabat. Nah, kita nampaknya dalam kaitan insiraf itu bangun lebih dahulu ini belum seperti yang dimaksudkan Rasulullah di hadapan sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Kita begitu imam salam assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, ini makmum sudah ada yang sudah bangun lebih dahulu, mungkin ada hajat, ada keperluan tertentu. Tapi kalau Rasulullah kepada para sahabat-sahabat, dia katakan begitu. Jadi kalian jangan bangun lebih dahulu, menunggu sampai saya bangun baru kalian bangun. Bahkan pada salat di antaranya hadis yang berkaitan salat subuh itu Rasulullah setelah salam kemudian dia menghadapkan wajahnya kepada makmum sambil dia melihat. Kalau wanita sudah keluar semuanya dari masjid, barulah dia bangun, kemudian baru sahabat pada ikut keluar dari masjid atau bubar. Nah, ini adab salat berjamaah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Apabila dia mengangkat kepalanya atau bangun dari ruku, faqala sami'allahu liman hamida. Sahabat-sahabat bercerita. Jadi Rasulullah kalau dia bangun dari ruku, kan ada i'tidal, mengucapkan sami'allahu liman hamida, kemudian kita berdiri lurus, tentu ketika Rasulullah mengucapkan sami'allahu liman hamida, kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Bacaannya masih panjang, boleh juga diteruskan. Kata para sahabat, lam nazal qiyaman. Kami itu tetap berdiri. Hatta narahu qad wada'a jabhatahu fil ardi. Sampai kami melihat dahi Rasulullah sudah nempel di sajadah, sumanat bau. Kemudian kami turun untuk sujud. Ini untuk apa? Karena Rasulullah mengatakan, jangan kamu mendahului aku dalam ruku, dalam sujud, dalam berdiri. Seperti hadis yang pertama riwayat Imam Muslim. Jadi tidak boleh misalnya saja imam mengucapkan Allahu Akbar, dia belum sampai sujud, kita sudah lebih dahulu. Apalagi kalau imamnya agak lambat, ya, bangun juga begitu. Bangun dari duduk, ya, imam ucapkan Allahu Akbar, tapi dia belum bangun. Makmum di belakang sudah berdiri duluan. Nah, itu. Bagaimana? Karena kalau seperti ini, maka imam harusnya mengucapkan takbir ketika dia sudah berdiri posisinya, atau ketika sujud dia sudah sujud, atau kadang-kadang kita mendengar imam misalnya mengucapkan Allahu Akbar, ya, sudah akbar, mudah-mudahan dia dia sudah berada di tempat sujud, baru kita turun untuk sujud. Karena Rasulullah mengatakan tidak boleh kita mendahului imam. Kata sahabat apa? Lam yahni
ahaduna minna dhahru. Jadi ketika kami melihat Rasulullah belum sampai dahinya nempel atau sampai ke tempat sujud, maka kami tidak ada seorang pun yang bungkuk ya mau turun untuk sujud, kecuali kalau Rasulullah sudah kelihatan berada di duduk dan sujud. Tsumma naqa'u sujudan ba'dahu. Kata sahabat, kemudian kami turun untuk sujud. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim sini yang bagian akhir di sini dia mengatakan ama yakhsha ahadukum, apa kalian tidak takut, apa kalian tidak khawatir idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, dia mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam, an yaj'alallahu suratahu suratal himar. Nah, itu jadi ancaman kepada orang yang mendahului gerak imam, bisa-bisa Allah membuat rupanya rupa himar. Ya. Dalam hadis dalam riwayat Imam Muslim, lafadznya dari Imam Muslim, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apakah dia tidak takut? Apa dia tidak khawatir? Kalau dia dalam gerakannya mendahului imam, bisa-bisa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar. Ini menunjukkan bahwa imam harus dijadikan sebagai ikutan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, tadi menjadikan idza kabbara fakabbaru. Jadi jangan sampai kita mendahului imam. Ya. Berikutnya silakan, Pak. Nah, ini imam diharuskan untuk meluruskan shaf. Artinya makmum juga harus tahu diri bahwa kalau perintah imam sudah menyuruh kita meluruskan shaf, harus. Karena itu Anas bin Malik mengatakan, uqimatis salatu, salat sudah diqamatkan. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Rasulullah kemudian menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu dia mengatakan, aqimu sufufakum, luruskanlah shaf-shaf kamu. Wa tarasau, dan rapatkanlah barisan. Wa talasaqau bi ghairi khalalin. Talasaq artinya nempel tanpa ada shafnya renggang. Nah, tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa shaf yang renggang itu bisa, kata Rasulullah, fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum, bisa membuat hati kita ini menjadi tidak bersatu. Di sini Rasulullah mengingatkan lagi, talasaqu atau tara'su, rapatkanlah barisan tanpa membiarkan ada bagian yang renggang. Fa inni arakum min wara'i dhahri, saya itu walaupun saat takbiratul ihram dan sudah membelakangi kalian, tapi aku tahu. Ini salah satu mukjizatnya. Jadi walaupun dia berdiri membelakangi, tapi dia tahu bahwa di belakang sana ada shaf yang tidak lurus atau ada shaf yang masih renggang yang tidak dapatkan. Maka dalam dalam kesempatan lain beliau ya sebelum takbiratul ihram dia menghadapkan wajahnya kepada makmum, periksa barisan dulu seperti tadi sampai dari satu sudut ke sudut lain. Jadi sahabat-sahabat bercerita pengalaman mereka. Kami pernah seperti itu. Rasulullah memeriksa kami dari satu sudut ke sudut yang lain sambil menyuruh bahu kami rapat, kemudian dada kami jangan ada yang lebih ke depan. Nah, di sini dari kalau kita dari mic ya kita bisa dengar imam mengatakan intadilu sawu sufufakum. Kalau yang salat di Masjidil Haram itu kedengaran tuh dari mic itu karena suara mic itu jauh sekali itu kedengarannya, sehingga imam sebelum takbiratul ihram dia sebutkan sawu sufufakum, artinya luluskanlah shaf-shaf kamu, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam pernyataan lain istawu rahimakumullah, itu juga Rasulullah mengomandai salat dengan luruskanlah shaf, semoga Allah merahmati kalian. Wa an yasarihi, jadi ke kanan dia katakan istawu rahimakumullah, kemudian dia melihat ke sebelah kiri
Sambil diucapkan istawu rahimakumullah, atau dalam pernyataan lain sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Luruskanlah safmu, rapatkan barisan, karena meluruskan saf, merapatkan barisan adalah bagian dari kesempurnaan salat kita. Teruskan. Ya, masih kaitannya dengan meluruskan saf. Cerita Nu'man bin Bashir, sahabat lain yang bercerita pengalaman mereka. Dia katakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi. Kedua, ya. Nu'man bin Bashir, ini sudah. Karena Rasulullah yusawwi sufufana, kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah pernah meluruskan saf kami. Ka'annama yusawwi, qad hatta ra'a anna qad ghafalna anhu, qad aqalna anhu. Dia berusaha untuk meluruskan saf sehingga sampai dia melihat bahwa kami sudah paham semua, kami sudah benar-benar merapatkan barisan. Summa kharaja yauman. Kemudian satu hari dia keluar, faqama, dia berdiri, hatta kada an yukabbira. Ketika dia sudah hampir mau takbir, fara'a rajulan badiyan sadr. Tapi dia memperhatikan ada seorang laki-laki yang dadahnya ini terlalu menonjol ke depan. Saf. Ini berarti di saf yang paling depan. Ya tentunya imam hanya mampu meluruskan di saf yang terdepan. Artinya dia bisa melihat lurus atau tidaknya saf yang terdepan. Kalau saf yang di belakang, ya makmum harus paham sehingga masing-masing bisa meluruskan, melihat kiri dan kanan, merapatkan barisan sehingga betul-betul barisan saf ini benar-benar lurus. Nah, bahkan ketika dia melihat ada orang yang dadanya terlalu maju ke depan, safnya tidak lurus, dia kata apa? Ibadallah, wahai hamba Allah, atusawwuna sufufakum. Apakah kamu mau luruskan saf kamu? Au la yukhalifannallahu baina wujuhik. Atau nanti kamu tunggu Allah akan merubah wajah-wajah kamu karena tidak lurus safnya. Atau hadis dari Ibnu Umar, yang terakhir sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqimus sufufa, ya, luruskanlah saf, hadu bainal manakib, bahu-bahu supaya rata antara teman dan teman yang lain. Saddul khalal itu artinya yang renggang supaya ditutupi. Wala tadaru farajatin lisyaitan. Jangan kamu biarkan ada barisan yang renggang, karena itu artinya kamu sedang memelihara atau memberikan peluang setan masuk ke situ, menggoda kita. Maka Rasulullah mengatakan, waman wasala safan wasalallah. Siapa yang menyambungkan, merapatkan safnya, Allah akan menyambungkan rahmatnya kepada mereka. Waman qata'a safan qata'a Allah. Dan siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan pula hubungan rahmatnya kepada mereka. Ya. Luar biasa sebetulnya dalam sholat ini. Kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya kesempurnaan salat, tapi rahmat Allah, pengampunan dan segalanya akan kita peroleh dari salat secara berjamaah. Teruskan. Larangan berdiri sendirian di belakang saf. Nah, ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah melihat seorang laki-laki yusalli khalfas saf. Ra'a rajulan yusalli khalfas safi. Salat di belakang saf. Sendirian. Fawaqafa hatta insarafa rajul. Biasanya Rasulullah terus bangun keluar dari masjid masuk ke rumahnya. Karena rumah Rasulullah dan masjid kan hanya pisah dinding. Tapi dia berdiri menunggu sampai laki-laki itu keluar. Ketika laki-laki ini mau keluar, disamperin, dia katakan apa? Faqala istaqbil salataka. Oh, dia karena salatnya berdiri sendiri di belakang saf, disuruh salat ulang. Fala salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat
orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Nah, bagaimana supaya kalau kita datang shafnya sudah penuh di depan, kita tinggal berdiri sendiri. Itu yang hendaknya kita hindari. Karena Rasulullah melihat kalau ini hadis yang berkaitan dengan la salata limunfaridin khalfas shaf. Rupanya Rasulullah melihat bahwa shaf depan itu masih bisa terisi, bisa diisi oleh yang datang belakangnya. Tapi dia enggan mau menyatu dalam shaf di depan, dalam barisan. Dia berdiri sendiri di belakang shaf. Kata Rasulullah, salat ulang kamu. Karena tidak sah salat bagi orang yang sengaja salat berdiri sendiri di belakang shaf. Ada kan orang juga mungkin bisa itu nggak mau campur dengan orang lain. Padahal salat berjamaah itu kan supaya kita membaur. Yang kaya membaur dengan yang miskin, yang berpangkat juga bisa membaur dengan yang tidak berpangkat. Nah itu. Sehingga dalam salat berjamaah kan siapa yang paling cepat datang, dia berada di shaf yang terdepan. Nah, itu. Maka boleh jadi ada seorang pejabat tinggi. Karena dia datang terlambat, dia berada di belakang, shaf yang paling belakang. Nah, itulah memang kita didik untuk hidup bermasyarakat, tidak ada bedanya antara satu sama lain ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia katakan shallaitu ma'a Rasulillah dzata lailatin. Aku salat bersama Rasulullah pada suatu malam. Ini salat malam, bukan salat berjamaah di masjid. Ibnu Abbas ketika nginap di rumah bibinya Maimunah, kemudian malam hari dia lihat Rasulullah bangun salat malam. Nah, dia segera bangun, ambil air wudhu dan salat. Fakumtu an yasari, kata Ibnu Abbas, saya berdiri di samping kirinya. Fa akhadha bi ra'si, dia pegang kepala saya, kemudian dia putar, faja'alani andamini. Kemudian dia memposisikan saya berdiri sebelah kanan. Tadi sudah kita jelaskan. Ini hadisnya. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain, kami salat bertiga. Yaitu dia, Ibnu Abbas, dan juga Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana nih posisinya? Ibnu Abbas berdiri berdampingan dengan Rasulullah. Dia berada sebelah kanan. Nah, Siti Aisyah di belakang. Loh, kok dia jadi sendirian ini? Ini karena shafnya kan bukan seperti berjamaah banyak di masjid. Ini hanya karena 3 orang. Artinya apa? Wanita tidak boleh berdiri satu baris dengan laki-laki. Wanita harus, shaf wanita yang paling baik adalah berada di belakang laki-laki, dan shaf laki-laki yang paling baik adalah berada di depan. Dan tidak ada misalnya wanita berdiri bercampur baur dengan laki-laki dalam satu baris. Karena itu di sini kata Ibnu Abbas, kami berdua berdiri bersejajar, ya, saya sebelah kanan, tapi Siti Aisyah tusalli khalfana, dia salat berdiri di belakang kami. Nah, kemudian satu lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia katakan apa? Shalla bihi, shalla bina, itu. Kami salat, Anas bin Malik salat bersama-sama bi ummihi, ibunya, wa khalatihi, dan bibinya. Nah, jadi ada berapa orang di sini? Ada Anas bin Malik, ada ibunya Anas bin Malik, ada bibinya. Nah, 3 orang, makmumnya 3 orang. Ada lagi 1 orang di sini sebutkan. Ada seorang anak yatim. Jadi mereka ada 4 orang. Kata Anas bin Malik, fa'aqamani an, nggak kelihatan ini. Fa'aqamani an yamini, kalau dia berdua, maka kata Anas, dia memposisikan saya sebelah kanan. Tapi karena dia dengan yatim, maka hadisnya disebutkan faqumtu ana wa yatimun khalfahu. Aku dan anak yatim ini, kami berada di belakang Rasulullah, bukan di sebelah kanan, tetapi kami berdua berada di belakang Rasulullah. Wa Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim dan khalatu, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim, dan juga bibinya khalfana, di belakang mereka.
Artinya Rasulullah jadi imam di depan, kemudian di belakangnya makmumnya adalah Anas bin Malik dan ada seorang anak yatim, ya, adiknya sebenarnya. Kemudian di belakang lagi adalah ibunya Anas, Ummu Sulaim dan bibinya. Nah, itulah susunan shaf. Larangan berdiri sendirian di belakang shaf tadi kalau keadaannya seperti yang pertama tadi harusnya sengaja untuk berdiri di belakang padahal shaf yang terdepan belum penuh, itu tidak boleh. Kalau sudah penuh di belakang, di depan, kemudian di belakang, nah itu cari teman supaya tidak boleh sholat berdiri sendiri di bagian belakang. Gitu. Baik, terusnya ini sudah jam berapa nih? Tolong tegur saya kalau sudah jam. Iya, sedikit lagi kali ya. Keutamaan salat berjamaah dan hukumnya. Nah, sekarang kita masuk pada hukumnya. Satu hadisnya. Ma min salasatin fi qaryatin. Kalau di satu kampung itu ada 3 orang muslim. Nah, wala badawin. Badawin itu artinya di dusun. Badawi. Badui kalau orang Arab bilangnya orang dusun. Wala badawin. La tuqamu fihimus salatu. Tidak didirikan salat secara berjamaah. Ini disebutkan ada 3 orang di satu kampung. La min salasatin fi qaryatin wala badawin, atau di satu dusun. La tuqamu fihimus salatu. Tidak didirikannya salat secara berjamaah. Illa qad istahwada alaihimus syaitan. Itu pertanda bahwa syaitan akan menguasai mereka. Fa'alaikum bil jama'ati, kata Rasulullah, maka hendaklah kalian salat secara berjamaah walaupun hanya 3 orang atau walaupun hanya 2 orang berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena kalau ibaratnya kita ini adalah makmum itu kan ra'iyah. Ya. Sedangkan imam itu ra'in, pemimpin. Dalam hadis kullukum ra'in, setiap kamu ada ra'in itu artinya penggembala. Dan ra'iyah, rakyat kalau bahasa Indonesia, rakyat itu yang digembalakan. Istilahnya kalau kita ini kambing-kambing, semua makmum itu kambing-kambing, maka kata Rasulullah, kambing itu tidak akan disergap atau tidak akan diterkam oleh serigala kecuali kalau kambing itu menyendiri sendiri. Itu. Fa'alaikum bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu berjamaah karena serigala tidak akan makan kecuali tidak akan menerkam kecuali kambing yang jauh sendirian daripada dalam kelompok. Kalau misalnya kambing itu 2-3 ekor kambing, serigala tidak akan berani untuk menerkamnya. Begitu juga ini diibaratkan manusia. Kalau misalnya mereka selalu hidup dalam kejamaan, setan tidak akan menguasai mereka. Yang kedua, Rasulullah menyatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan kelebihannya ada 27 derajat. Ini sering kita dengar. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku di tangan Allah, laqad hamamtu an amura bi hatabin, aku sudah bertekad untuk menyuruh jamaah yang akan datang ke masjid ini mau salat bawa kayu bakar. Tsumma amuru bis salati, kemudian aku perintahkan supaya salat, fayu'adzanu laha, lalu ada yang azan, setelah itu qamat, tsumma amuru ahdan fayaumun nas, lalu aku perintahkan salah seorang di antara mereka menjadi imam, tsumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata. Kemudian jadi Rasulullah mengatakan, saya tidak ikut salat berjamaah ini karena ini ada tugas yang perlu dibereskan, gitu. Maka dia suruh salah seorang jadi imam salat, lalu dia katakan, saya ukhalifu ila rijalin, saya akan pergi kepada orang-orang la yashhaduna salat, yang tidak mau ikut salat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutam, aku akan bakar rumah mereka. Nah, itu
ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabat yang tidak mau salat berjamaah di masjid. Ancamannya keras sekali, itu mau dibakar rumahnya. Ini tidak terjadi, baru dalam bentuk ancaman. Hadis yang berikutnya nih, ya, dari ini, dari salah seorang rajulun a'ma. Jadi datang atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang laki-laki tunanetra datang bertemu dengan Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Saya tidak punya penuntun yang menuntun saya untuk sholat di masjid secara berjamaah sehari-hari. Setiap waktu sholat. Farakhasalahu. Rasulullah kemudian setelah mendengar itu, dia kata, udahlah kamu nggak apa-apa, nggak sholat di masjid, nggak apa-apa. Diberikan dispensasi, tarkhis, diringankan. Falamma walla, ketika dia berpaling, baru beberapa langkah dia pergi, ya, da'ahu, Rasulullah memanggil kepadanya. Namanya Abdullah. Ya Abdullah, ta'al. Hai Abdullah, sini. Lalu tanya, hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar suara azan salat? Hal tasma'un nida abis salat? Apakah kamu mendengar suara azan salat? Qala, na'am. Iya, aku dengar. Apa kata Rasulullah? Fa'ajib, kalau itu salatnya di masjid. Tadinya mau diberikan dispensasi, dia salat di rumah dan alasan bahwa tidak ada penuntun yang menuntunnya. Tapi ketika dikatakan bahwa rumahnya ternyata dekat, gitu, karena dia masih bisa mendengar suara azan, maka kata Rasulullah, kamu harus sholat di masjid. Akhirnya dia malah diangkat jadi muadzin. Abdullah bin Ummi Maktum ini yang diangkat menjadi salah seorang muadzin. Kalau muadzin kan tentu dia harus lebih dahulu datang ke masjid, ya. Tentu Rasulullah dengan kebijakannya dia cari siapa yang bertugas untuk menuntunnya sehari-hari itu. Karena dia sudah jadi pejabat ini, pejabatnya adalah muadzin, gitu. Lalu hadis yang terakhir itu Rasulullah mengatakan contoh tanda orang-orang yang salatnya orang munafik itu adalah salat isya, salat subuh, tapi mereka lalai melakukannya. Lalu Rasulullah mengatakan, walau ya'lamuna ma fihi ma la atahuma walau habwan. Afdhalus salati, bukan afdhalus salat. Apa itu bagian yang sebelumnya itu tulisannya tertutup. Salat yang paling disia-siakan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Ini menunjukkan bahwa ya, salat isya itu kan waktu-waktu yang kalau menurut kita, ya, menurut perhitungan manusia, kalau dia kerja diperkirakan salat isya itu mestinya sudah di rumah. Tapi beda ini ya, kalau kalau dari Jakarta kadang-kadang pulangnya lewat isya itu. Tapi ini dikatakan bahwa tanda-tanda orang-orang munafik itu adalah dia lalai dari salat isya dan salat subuh itu. Padahal kalau dia tahu tentang apa rahasia di balik salat berjamaah, khususnya salat isya dan salat subuh itu, maka mereka pasti akan datang walaupun harus merangkak dari rumahnya ke masjid. Nah, karena itu di sini tidak boleh kita mendatangi masjid dengan tergesa-gesa. Gitu. Artinya harus datang dalam keadaan tenang. Gitu. Jangan berlari. Gitu. Jadi, wah sudah terlambat ini, masuk ke masjid juga sambil berlari, itu yang tidak boleh di sini. Rasulullah menegur sahabat-sahabat. Kata Imam Qatadah, Abu Qatadah mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang salat bersama Rasulullah, idz sami'a jalabatan rijalin. Dia mendengar suara suara detakan, ya, decak ya, kaki laki-laki. Falamma setelah selesai salat, dia katakan,
Kalau masa'nukum, apa tadi ribut-ribut tuh? Kita sedang salat. Qalu, yang datang terlambat, dia kata, ista'jalna ila salat. Kami tadi buru-buru untuk bisa mendapatkan salat bersama. Kata Rasulullah, la taf'alu. Jangan kamu lakukan seperti itu. Idza ataitumus salata, kalau kamu datang salat, fa'alaikum bis sakinati. Fa'alaikumus sakin. Harus dengan dalam keadaan tenang dan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Kalau datang kemudian sudah kelewat satu rakaat misalnya, salatlah nanti ketika imam salat, wa ma fatakum fa'tamu. Nanti setelah imam salam kemudian masih ada tertinggal satu rakaat, maka fa'tamu, sempurnakanlah atau selesaikan salatmu. Jadi tidak usah tergesa untuk mengejar sampai dapat satu rakaat, tapi dengan tergesa-gesa gitu. Karena itu dengan dalam keadaan tenang saja kita datang salat. Abu Hurairah mengatakan, "Idza sami'tul iqamata fa'amshu ila salati bis sakinah wal waqar." Kata Rasulullah, kalau kamu dengar suara azan, maka segeralah berjalan ke masjid bis sakinati, dengan tenang, wal waqar, dan dengan sopan ya. Waqar itu artinya dengan khusyuk, dengan baik ya. Wala tasra'u, jangan kamu tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Kalau misalnya terlambat, ya salat saja yang kamu dapati bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan yang tertinggal maka sempurnakanlah. Ya. Satu lagi, kalau kita datang, kita sedang salat sunnah, ya. Kita datang lebih dahulu, kemudian salat sunnah. Tiba-tiba qamat, sebab muadzin kan dia tidak menunggu semuanya salat sunnah selesai. Ini kata Rasulullah, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Kalau kita sedang salat sunnah, misalnya salat sunnah tahiyat masjid, baru satu rakaat, kemudian di qamat salat, maka tidak usah kita lanjutkan. Batalkan dan ikuti salat secara berjamaah dan imam. Kata Rasulullah, idza uqimatis salatu, apabila salat sudah diqamat, fala salata illal maktubah. Tidak ada salat lagi sunnah kecuali maktubah. Ini karena kadang-kadang orang tinggal satu rakaat lagi, walaupun imam sudah takbiratul ihram, dia mau selesaikan salat sunnahnya. Itu dalam arti tidak perlu. Kita sudah niat salat itu sudah tertulis dihitung sebagai ibadah walaupun separuh ya. Karena kita harus mengikuti imam. Yang ini tentang keutamaan wanita lebih utama salat di rumah, kaitan dengan salat berjamaah ya di rumah ya. Kalau di kampus ya, di mana rumahnya kan, pulang ke rumah dulu, tidak, salat di masjid semuanya ya. Mahasiswa-mahasiswi karena sudah disediakan, kalau untuk mahasiswinya kan di lantai 2 kan tuh, jadi tidak bercampur dengan laki-laki, jadi tidak membentuk misalnya makmum wanita di belakang karena dia sudah berada di lantai 2. Nah di sini Ummu Humaid As-Sa'diyah ya katakan, An-Naja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, inni uridu salata ma'aka. Saya kepingin salat berjamaah bersamamu wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah, wa qad alimtu. Ya, saya sudah tahu. Wanita memang semuanya pingin mau salat berjamaah juga bersama kami. Tapi dia kata, tapi wa salatika fi hujratika, salatmu di rumah itu khairun laki min salatika fi masjidi qaumika. Daripada lebih baik kamu salat di rumah daripada salat di masjid. Wa salatiki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi jamaah. Jadi suka ada kan di RT ada musallanya tersendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di
masjid yang terdekat itu bagimu, bagi wanita, karena dalam hadis yang lain dikatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Pada hadis berikutnya ini dikatakan kalau wanita ingin sholat juga di masjid maka tidak boleh dilarang. Tapi kata Rasulullah, yang lebih dekat dengan rumah itu lebih baik kamu sholat sana daripada mencari masjid yang jauh. Ini berlaku untuk wanita. Yang dekat dengan rumahnya, tapi kalau dia sholat di rumah lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid itu. Itu dalam hadis tadi. Tapi kalau mereka ingin sholat, itu la tamna'u ima'ul, tidak boleh kita larang. Tapi syaratnya adalah wal yakhrujanna takhalatin. Wal yakhrujanna takhalatin. Tapi hendaklah mereka keluar untuk sholat sana, tidak perlu berdandan menor ataupun memakai memakai wewangian yang semerbak, yang kira-kira yang tidak bolehkan. Karena itu dalam hadis dikatakan ayyuma imra'atin, siapa saja wanita asabat bukhuran, yang memakai wewangian, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah, tidak boleh dia datang ikut salat berjamaah, salat isya bersama kami di masjid. Ini kemudian para ulama mengatakan seorang wanita kalau dia sholat berjamaah di masjid, misalnya dari rumahnya, maka dia harus menjaga pertama tidak boleh terjadi fitnah. Dirinya keluar dari masjid, dirinya keluar dari rumah untuk sholat di masjid bisa menimbulkan fitnah. Maka harus dijaga, mencegah adanya fitnah, dan juga dia harus memakai pakaian menutup aurat yang benar-benar, dan juga tidak berdandan menor ataupun memakai wewangian yang kalau dia liwat sudah lewat 1 meter lebih, tapi aroma wewangiannya masih tercium oleh orang-orang yang di belakang sana. Itu yang tidak diperbolehkan. Maka yang terakhir di sini, terakhir barangkali ya, keutamaan bagaimana orang rumahnya jauh dari masjid. Oh, kata Rasulullah, itu a'dhamun nasi fi sholati ajran ab'aduhum ilaiha mamsha. Jadi tempat tinggalnya jauh dari masjid itu lebih besar keutamaan pahala salatnya daripada yang tinggal dekat dengan masjid. Nah, karena itu dari suku Bani Salamah, mereka berniat pingin pindah tempat, pingin pindah rumah tinggal di dekat dengan masjid. Maka apa Rasulullah SAW mengatakan? Qala Rasulullah li Bani Salamah, innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sudah sampai kepadaku cerita bahwa kalian satu suku ini ingin membuat rumah dekat dengan masjid. Mereka jawab, qalu na'am ya Rasulullah. Iya, kami kepingin. Tapi kata Rasulullah, ya, qad aradna dzalika. Kami sangat kepingin. Sudah bermaksud untuk itu. Jawab Rasulullah apa? Ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Rumah kampungmu yang jauh dari masjid itu, ketika kamu datang, langkah-langkah kamu itu setiap jengkal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala. Tentang keutamaan orangnya rumahnya jauh. Gak apa-apa dari rumah karena terlalu jauh pakai mobil. Langkahnya serahkan aja Allah yang menghitungnya. Dan terakhir sini, salatul rajuli ma'ar rajuli azka. Nah, jadi salat salat berdua lebih utama daripada salat sendirian. Contohnya begini, kita dalam perjalanan masih sempat untuk salat berjamaah, lakukanlah salat berjamaah. Jangan salat sendiri-sendiri, karena kata Rasulullah, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salat dia berdua lebih bagus, lebih utama daripada salat sendiri-sendiri. Wa salatuhu ma'a bainahum azka min salatihi ma'ar rijal. Salat lebih daripada itu, lebih banyak lagi, lebih baik daripada salat hanya berdua saja. Wa makana aktsar fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Dan semakin banyak jamaah makmum, maka ahabbu ilallahi, sangat disukai, sangat dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir. Sudah selesai? Sudah Ustaz. Oh, sampai sini. Ya, baik, itu kita harus berlari-lari dalam menjelaskannya karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan ini sebagai pengenalan kita dalam tata cara kita salat berjamaah ataupun lain-lain yang sudah kita bahas. Ya, untuk lebih terinci bisa nantilah kalau misalnya kita sudah kumpul di kampus. Ya, silakan Anda, Linda Agung, Ya, teruskan. Alhamdulillah pemaparan dari Ustadz sudah selesai. Dipersilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Yang pertama ada dari Alvino dari Pariaman. Assalamualaikum Ustadz, saya Vino, izin bertanya, Ustadz bagaimana hukum tentang buat jamaah baru dalam sholat Ustadz? Dan bagaimana jika kita hadir tapi sudah ada 2 jamaah sholat jamaah Ustadz? Bagaimana kita Ustadz apakah ikut salah satu atau tunggu selesai semuanya dulu? Ya, dalam satu masjid itu tidak boleh kita mengadakan 2 imam, ya, 2 jamaah, 2 kelompok jamaah. Jadi, tetap harus satu saja imam. Kalau kita datang, ya, berombongan, kemudian melihat misalnya kita sudah terlambat, imam tinggal katakanlah saja kita tidak bisa dapat 1 rakaat pun. Misalnya saja mereka sudah tahiyat akhir. Nah, rombongan ini harus menunggu. Imam sudah salam, nah baru kita membuat jamaah baru. Nah, jadi jangan sampai belum selesai mereka salam, kita sudah salat membuat jamaah baru. Gitu. Kok di situ jadi ada dua jamaah? Mestinya tidak terjadi. Ya. Tapi yang terjadi kan suka begitu ya. Begitu imam salam, kemudian makmum yang masbuk, yang terlambat nih, lalu yang satu ke depan menjadi imam, yang lainnya mundur ke belakang jadi makmum. Sehingga terjadi banyak salat berjamaah di sini kan ya. Ya. Di sudut sebelah kanan sana ada imam dan ada makmum. Padahal mereka sudah ikut berjamaah tadi. Nah, seperti itu, mestinya tadi yang kita terlambat tinggal disempurnakan saja, tidak usah membuat lagi jamaah yang baru di situ. Kecuali kalau tadi ceritanya orang satu rombongan datang belakangan. Nah, di sini sudah mau selesai. Kemudian ditunggu sejenak, begitu imam salam baru qomat membuat jamaah baru. Jadi tidak boleh yang tadinya masbuk lalu membuat lagi jamaah, satu maju ke depan dan yang lainnya menjadi makmum. Karena mereka perintah Rasul tinggal diselesaikan saja rakaat yang tertinggal ini. Sehingga tidak terjadi banyak jamaah dalam masjid. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Saya nangkapnya. Baik, kalau Ustaz. Ya, selanjutnya dipersilahkan Sambas Basuni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya sudah berambut putih Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Saya tadi di-share ini oleh kawan bahwa ada tausiah ya di sini. Saya coba buka Zoom-nya. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Ustadz. Satu aja Pak Ustadz. Tentang tadi yang sendirian di belakang shop. Lalu kemudian katakanlah ada shop ketiga dia. Katakanlah sendiri di shop ketiga. Karena apa? Karena shop 1 dan 2 sudah penuh Pak Ustadz. Betul. Nah, saya pernah membaca gitu ya, mudah-mudahan dikoreksi Pak Ustadz, bahwa yang satu ini
diambil oleh imam, Pak Ustadz. Artinya dia berdampingan dengan imam. Jadi si imam harus mengambil inisiatif bahwa yang satu ini, yang belakang ini, dibawa ke depan menjadi bergandengan dengan beliau, dengan imam. Apa benar, Pak Ustadz? Kan tadi saf 2 dan 3 ini udah penuh begitu, 1 dan 2-nya. Kalau sendiri tadi kan dilarang. Maka caranya adalah dibawa oleh imam berdampingan gitu. Terima kasih Pak Ustadz, itu saja. Mudah-mudahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya ini salat belum dilaksanakan ya? Iya, artinya begitu, betul. Ya, jadi gambarannya barangkali begini. Ini baru imam baru meluruskan saf, ternyata bahwa saf yang depan sudah penuh, tinggal satu di belakang. Betul. Lalu oleh imam diambil, dibawa ke depan, dia berdiri di samping imam, gitu ya? Iya, sebelah kanan, tadi ya, bersejajar. Iya, jadi mungkin memahami tadi hadis dari Ibnu Abbas itu, ya, betul. Dengan Anas bin Malik bahwa karena dia seorang diri, berdiri samping kanan, padahal mestinya tidak seperti itu. Jadi saf yang tadi sudah penuh itu satu orang saja mundur ke belakang, biar di saf itu 01, tapi yang satu orang mundur ke belakang untuk membuat saf yang baru di situ, supaya dia berdua, jangan hanya satu orang. Nah, nanti kalau misalnya ada orang yang datang lagi, tinggal mengisi saf yang masih kosong di depan tadi. Ya. Lalu supaya tidak nanti terjadi kekosongan saf yang di depan. Adapun kemudian nanti belakangan datang lagi, kan tinggal menyempurnakan saf dengan ketentuan bahwa imam harus selalu diposisikan di tengah. Tadi kita bahas bahwa wasitul imam. Sebab kadang-kadang itu kan ya, makmum datang belakang terus mengisi yang kanan saja sampai penuh, tapi yang kiri ini kosong. Nah, itu berarti kita tidak memenuhi anjuran Rasulullah, wasitul imam. Wasitkan artinya posisikan imam sebagai penengah. Itu. Jadi mungkin dalam penerapannya itu yang keliru itu sebetulnya. Cukup dengan mengambil salah seorang di antara jamaah itu ke belakang, sehingga mereka di saf belakang ada 2 orang, tidak hanya sendirian. Jadi nggak masalah saf keduanya kekurangan 1, Pak Ustadz. Betul. Memenuhi saf yang belakang dia sendirian, maka saf yang kedua kekurangan 1 tidak apa-apa. Nanti kan kalau ada yang datang lagi bisa bisa mengisi yang di depan. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Saudara Fatan, dipersilahkan. Muhammad Fatan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya sebelumnya. Saya ingin menyambung pertanyaan dari penanya yang pertama tentang adanya kasus 2 jamaah sekaligus dalam satu masjid. Nah, saya mungkin lebih spesifik nih Pak Ustadz, barangkali. Saya menemukan kasusnya seperti ini Ustadz, ada masjid sedang melakukan jamaah dipimpin oleh imam, namun ada seorang musafir, barangkali sedang ingin melakukan sholat jamaah atau qashar di masjid itu. Nah, suatu saat ini masih terjadi 2 rakaat sholat zuhur misalkan. Nah, tiba-tiba seorang musafir ini bersama rombongannya membuat jamaah baru. Nah, posisinya adalah terkadang di belakang masjid atau di depan atau di samping masjid, maksudnya di samping kiri atau wing kanan gitu ya. Nah, saya tidak tahu posisi seperti itu dalam kasus ini apakah diperbolehkan membuat jamaah baru seperti itu. Nah, ada juga yang ketidaktahuan jadinya masbuk bingung ingin mengikuti jamaah yang mana, sedangkan ia tidak tahu ternyata jamaah yang satu lagi adalah jamaah yang sedang melaksanakan jamaah qashar gitu ya. Yang satu lagi adalah sholat zuhurnya seperti itu. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 20 hari di kota Mekah, dan saat sholat mereka sholatnya akan jamak dan qashar. Katakanlah jamak qasharnya saja ya. Nah, kebetulan Rasulullah jadi imam. Dia katakan kepada jamaah penduduk Mekah, kami ini salatnya di qashar. Misalnya salat duhur 2 rakaat.
Jadi nanti setelah kami yang qasar ini, setelah saya 2 rakaat kemudian salam, kalian bangun untuk menyempurnakan yang 2 rakaat lagi. Itu kalau imamnya adalah orang yang musafir atau orang yang sholatnya di qasar. Ya. Nah, bagaimana dengan makmum? Ya. Pingin qasar, ya, mungkin tadi pertanyaan. Makmumnya mereka pingin sholatnya sholat qasar. Sedangkan imamnya kan sholatnya tamam. Ya. Mestinya dia musafir tetap harus ikut sholat bersama-sama. Ya, tidak dia membentuk barisan sendiri. Jadi kalau kita pahamkan, misalnya saja katakanlah sholat apa nih? Sholat duhur ya, asar dan duhur. Kita sholat duhur. Karena kita berada di masjid jami, maka kita sebagai makmum ikut seperti yang dilakukan oleh imam, yaitu 4 rakaat. Ya. Setelah selesai imam, baru kita jamaah tadi bangun untuk sholat asar di jamaah ya, dengan rakaatnya 2 rakaat lagi. Harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kepingin duhur asarnya semuanya di qasar dan imamnya sendiri harus menunggu sampai selesai jamaah sholat, baru mereka sholat secara qasar dan jamaah. Daripada menunggu kan kita lebih baik sholat bersama-sama. Kata Rasulullah tadi kan lebih banyak jamaahnya itu lebih baik daripada sholatnya sendiri. Hadis tadi kita sudah banyak kan. Nah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Penduduk Makkah, ayo kita sholat bersama-sama. Cuman saat Rasulullah jadi imam. Kalau yang sekarang kan tidak. Imamnya itu tamam, artinya 4 rakaat. Makmumnya pin qasar. Ya, kalau dia sudah berada di masjid jami, harus ikuti imam dulu. Yang sisanya, kalau misalnya dia sholat di jamak lagi, ya, zuhur, kemudian disatukan dengan asar, ya, jamak takdim, maka setelah sholat berjamaah bersama-sama mengikuti imam yang 4 rakaat itu, lalu kita yang satu rombongan bangun untuk jamak qasar sholat asar. Itu. Begitu juga dengan misalnya saja sholat maghrib dan isya. Ya. Jangan sholat sendirian, karena kita ingin mau di jamak. Artinya sholat jamak takdim. Sholatnya sholat maghrib. Kita bersatu. Melebur dalam jamak bersama-sama dan imam. Dan selesai sholat maghrib bersama imam, baru kita bangun rombongan misalnya, atau sendirian juga, sholat isya di jamak, apalagi di qasar juga. Nah, seperti itu harusnya dilaksanakan. Baik. Ya. Jazakallah Ustaz. Mungkin Baik, ini yang terakhir pertanyaannya mengenai yang berjarak softnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana kita menyikapi masjid yang berjarak softnya, ingin merapatkan tapi takut dianggap aneh. Saya pernah juga sholat berjamaah, softnya rapat, tapi ibu-ibu di samping saya marah karena terlalu sempit dan dia hampir jatuh. Dan saya dituduh terlalu melebarkan tangan saat sujud. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, kalau untuk sujud, beda posisi kalau kita sholat sendirian, sehingga tangannya harus lebar. Tapi kalau kita sholat bersama dengan yang lainnya, maka jangan terlalu lebar tangan kita, nanti jadi orang saat mau sujud dadanya kena tangan kita itu. Itu juga kita mengalami juga seperti itu, karena dia merasa seperti dia sholat sendirian. Kalau dalam hadis kan Rasulullah jadi imam, benar saja kan dia saat sujud itu dengan dengan tangannya yang tegak, kemudian juga lebar, itu bahkan sampai dikatakan kalau ada anak kambing yang lewat di
di atas di bawah perutnya juga bisa itu. Kalau kita salatnya secara berjamaah, ya tentu posisi berdiri kita yang harus kita jaga, jangan sampai sempit, tapi berdiri agak renggak, ketika posisi berdiri kita jangan sampai seperti berdiri dalam, misalnya dalam barisan ya, kalau siap kan kaki kita rapat. Harus dalam posisi istirahat ketika kita berdiri untuk sholat. Sehingga pada saat kita akan duduk atau sujud itu rasanya renggang. Tapi kalau kita posisi berdirinya kedua kaki kita rapat, dan itu tidak contohnya dari Rasulullah. Rasulullah kalau sholat kan kakinya itu di posisinya seperti orang baris berbaris dalam keadaan sedang istirahat. Lain dengan kalau baris bersiap, itu artinya kaki kita rapat. Tapi kalau istirahat, nah seperti itulah, sehingga pada saat kita sujud itu leluasa untuk kita sujud, tapi tidak boleh juga tangan kita terlalu lebar sehingga mengganggu kiri kanan kita. Jadi ini memang terkaitnya dengan pemahaman kita tentang bagaimana tata cara salat berjamaah, dan ini perlu disosialisasikan secara terus-menerus, karena kita lihat di masjid-masjid masih banyak orang yang tidak memperhatikan bagaimana tata cara sholat secara berjamaah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga yang kita rasakan dalam pengalaman, kita sudah berdiri rapat dengan kakinya, dia malah menghindar, tidak mau rapat dengan kita. Karena memang dia tidak paham sebagaimana seharusnya adab atau tata cara salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, renggang saja sedikit juga kata Rasulullah, itu pertanda hatimu juga akan hatimu jadi renggang, atau nanti Allah dirubah nanti rupamu. Itu semua kan ancaman supaya kita harus betul-betul rapi, disiplin, dan memenuhi apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, jazakallah Ustaz. Mohon maaf pada jamaah yang masih ada atau yang sudah menyampaikan pertanyaan di room chat, karena keterbatasan waktu mungkin bisa dipertanyakan di kajian pekan depan. Baik, karena sudah selesai, mari kita akhiri saja kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak siapa tadi? Dua orang. Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu. Amin, kita semuanya insya Allah sehat. Amin. Terima kasih panitia. Iya.